Halo semua, seperti di judul video, kita akan membahas tentang analisis ciri daun. Ini kaitannya dengan pengenalan pola. Ya, di sini ada daun yang digunakan itu apa? Ada apa saja? Ada 5 jenis daun, yaitu kelor, pepaya, jambu klutuk, sirih, dan alpukat. Nah, di sini juga diikutsertakan deskripsi singkatnya, bisa di-pause jika ingin dibaca dengan seksama. Di sini juga ada sampel foto daun, bisa di-pause jika ingin diperhatikan dengan seksama. Oke, di sini ada kuantisasi. Apa itu kuantisasi? Kuantisasi gampangnya seperti pengkodean. Jadi dari kata-kata natural language ya, bisa dikodekan jadi 1, 2, 3. Kenapa? Karena data itu lebih mudah diproses dengan angka. Nah, ini contoh dari kuantisasi. Misalnya nih, siri 1, bentuknya itu 5. 5 tadi apa? 5 itu tadi lancet oval. Oke, begitu ya. Nah, kita masuk ke esensinya nih, analisis akurasi. Nah, yang pertama berdasarkan ciri panjang. Di sini ada design rule, di sini ada error, oke. Nah, di design rule itu anggapannya kayak kalau ini nanti ini kita ya bikin aturan sendiri. Nah, kita bikin kelompokan gitu. Di mana kelompok kelor, di mana kelompok sirih, di mana kelompok jambu klutuk. Bisa kita lihat nih dari yang ini kuning ini adalah decision boundary. Itu garis imajiner yang untuk menandakan lah. Nah, udah dilihat dari situ kan kelihatan banget nih visualisasinya. Kita bisa ngelihat ada satu kelor. Ini salah nih, harusnya 12 sampai 13. Ya tuh, satu kelor nyasar tuh 12 13. Terus ada satu jambu klutuk nyasar. Terus ada 4 alpukat. Nih, nyasar nih. Ini juga. Kenapa bisa kita lihat gitu ya? Balik lagi kita lihat rule-nya. Mana alpukat nih 13 sampai 16. Berarti yang benar cuma ini doang. Kenapa ini coret? Ini jambu klutuk yang dicoret, bukan alpukat. Hampir deketan ya. Ya, kenapa jambu klutuk gak termasuk kelompokan yang ini? Karena ya itu tadi, kalau misalnya jambu klutuk sampai 13, berarti 13 adalah wilayahnya jambu klutuk. Nanti alpukat gak dapat jatah. Ya pokoknya di sini kita dapatkan error 32%. Akurasinya 68%. Pokoknya cara pengelompokan ini ya dicoba-coba sampai errornya yang terkecil gitu ya. Nah, di sini dengan ciri lebar sama kayak tadi lah. Nah, kalau misalnya kita bisa bilang ini lebar kurang dari sama dengan 2 itu kelor. Lebar antara 4 sampai 5 itu sirih. Nih, sirih nih. Agak ada masalah dia. Semuanya gabung. Kalau kelor kan ini ada masalah nih, error nih. Ya kan di range 9 sampai 12. Nah, terus di range 6 sampai 7 itu ada jambu klutuk ya. Kenapa yang ini gak ikutan padahal deketan? Soalnya kalau ini ikutan, ini kan sebenarnya areanya si sirih. Sirih itu ada 4 jumlahnya. Jadi kalau misalnya ini diikutkan jambu klutuk yang di sini, nanti kita harus merelakan yang di sini nih, sirih yang itu. Sayang banget, nanti malah errornya makin gede gitu. Oke. Terus di sini kita ada alpukat 9 sampai 12 ya, ini ya. Nah, terus ada pepaya 13 sampai 18. Oke. Maka dari itu tadi ini kelor udah udah kita tandain error ya. 2 jambu. Nih 2 jambu nih kan jumlahnya 2 kan. Nih 2 jambu error, terus 2 alpukat. Bukan 2 alpukat, harusnya 3 ini. 3. Soalnya ini ada 2. Gitu. Ini ada 2 nih, yang ini. Ini ada 1. Soalnya alpukat kan kita definisikan ada di area sini 9 sampai 12. Tuh. Nah, di sini ada 2 pepaya. Nih, yang merah ini sama yang merah ini. Karena pepaya itu kita anggap ada di sini lah ya areanya. Ya udah, berarti di sini ada 8/25 ya. Hitunglah berapa. 8/25 tuh sama kayak tadi enggak sih? Nah, iya, 32. Berarti 68 ini. Ini salah. Lanjut, ini ada bentuk ya. Nah, kebetulan aja saya mendapatkan data daun yang cukup variatif bentuknya. Jadi ada 4 varian bentuk dan ada 2 yang overlap. Ini ada kelor sama alpukat yang overlap. Jadi kita bisa buat aja gampang kan rule-nya. Bentuk kalau sama 4 kita ambil aja ya kelor yang paling depan. Nah, kita definisikan lagi bentuk sama dengan 5 itu sama dengan sirih. Terus bentuk sama dengan 8 itu sama dengan jambu klutuk. Bentuk sama dengan 16 sama dengan pepaya. Terus gimana buat alpukat?
Ya udahlah, karena tadi udah diambil sama Keylor, kita buat else. Kita buat yang lain dari ini. Jika bukan ini 4, maka alpukat. Kenyataannya enggak gitu kan, alpukat itu masuknya ke 4 kan kenyataannya. Maka dari itu error. Jadi error ada berapa? Ini alpukat ada 5 jumlahnya. Jadi 5 per 25 sama dengan 20%. 20% kan errornya, maka akurasinya 80%. Wow, lebih mending dibandingkan yang lain yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, di sini ada tekstur. Sama kayak sebelumnya, cara perhitungannya ini kan sama dengan. Kalau yang panjang lebar tadi yang lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ini jadi mempermudah lah kalau untuk tekstur sama yang bentuk tadi ya. Di sini ada 2 varian, 1 sama 4. Di sini ada 3 yang overlap. Di varian 1 ada 2 yang overlap, di varian 4 ada 1 yang overlap. Kalau misalnya ada overlap gitu, otomatis error tuh. Gak usah kita terlalu banyak menghitung-hitung, memperhatikan ini. Tapi kalau mau memperhatikan sama caranya kayak tadi, ini ada 3 lah yang overlap. Kita ambil aja ini 2 kan, 5 kurang 2 berarti 3 dikali 5 itu ada jumlah daunnya, ya udah 15. Bisa kita dapatkan errornya 60%. Ya dapatkan lagi 40% akurasinya. Tapi daun juga sama seperti tadi ya. Ini ada 3 yang overlap di varian 1. Kita dapatkan errornya 60%, akurasinya 40%. Di sini warna lebih parah lagi. Dia tidak variatif ya. Hanya ada 1 varian saja. 2 ini bukan angka panjang atau apa ya. 2 ini kuantisasi. Ini tadi itu artinya warna hijau. Hijau tua. Oke. Nah, di sini semuanya hijau tua sebenarnya, tapi kita buat rule-nya itu kalau warnanya sama dengan 2 itu sirih. Kita buat rule-nya gitu aja. Selain 2 itu ini 4 ini. Padahal kenyataan si 4 ini juga termasuk 2 gitu loh. Ya udah, berarti kan gampang aja kayak tadi. Yang selain di desain rule, maksudnya yang selain ini yang benar kan ada 4 nih yang salah. Dikali 5, 20 per 25, 80. Jadi akurasinya 20%, sangat-sangat dikit. Ya enggak? Oke, lanjut ke tulang daun. Tulang daun di sini ada 3 varian ya. Terus di sini bisa kita lihat langsung dari visualisasi ada 3 yang sama. Berarti ada 2 yang harus direlakan. Iya, jadi 1 aja gitu loh yang dianggap benar. 2 ini dianggap error. Kalau 2 dianggap error berarti ada 5 kali 2 10. 10 per 25 sama dengan 40%. Akurasinya 60% kita dapatkan. Di sini ada gabungan panjang dan lebar. Kenapa kok kita pakai gabungin panjang dan lebar? Tadi kalau misalnya kalian perhatikan, panjang itu dapat kita akurasinya berapa? 6,8. Ini panjang ya. Akurasi lah. Akurasi lebar kita dapatkan 68 juga. Nah, ada nih ide gimana kalau kita mix antara panjang dan lebar, siapa tahu bisa dapat yang lebih baik gitu ya. Ini kita gampang aja bisa lihat dari visualisasinya. Ini Keylor udah berkumpul gini, sirih udah berkumpul gini, ini jambu klutuk udah berkumpul gini. Alpukat gak ada kumpul-kumpulnya, kenapa? Kok dibikin kelompoknya cuma 1 aja? Soalnya kalau kita bikin kelompok sama yang hampir berkumpul-kumpul gini, nanti errornya malah makin gede. Soalnya alpukat ini hampir deketan sama sirih sama jambu klutuk. Kalau misalnya alpukat dijadiin kelompok semua ya, jadi kotaknya segini, terlalu membaur memang alpukat ini. Jadi kita anggap aja yang 1 ini alpukat gitu ya. Nah, ini pepaya. Mudahnya kita bisa lihat nih, Keylor yang paling luar yang gak ada di kuning-kuningin itu pasti error. Ini pepaya ya, yang warna merah ini error. Nih, kita udah dapat ini, Ini kan ada 1 nih. Ini kan yang alpukat ini adalah rule-nya, yang termasuk rule-nya kan. Antara 16,5 sampai 18,5 panjangnya. Nih, ini. Nah, berarti yang selain itu kan ini cuma ada 1 nih. Berarti ada 4 yang error. Nah, kalau kita jumlahin semuanya ini ada 7 per 25 dapatkan 20% errornya. Ya udah, berarti akurasinya 72%. Bener dong. Ternyata akurasinya lebih baik yang gabungan dibandingkan ini atau
ini atau ini. Berarti menggabungkan beberapa ciri itu membuktikan lah. Dari sini bisa membuktikan kalau menggabungkan beberapa ciri itu lebih baik. Gitu ya, lebih baik. Nah, tadi kalau ada yang ingat persentase yang paling besar akurasinya itu yang mana? Untuk ciri yang mana? Coba ya kita lihat. Ya, bentuk. Bentuk itu punya 80%. Bahkan dia lebih gede dibandingkan yang mana tadi? Gabungan panjang dan lebar. Kok bisa gitu? Jelas, kalau misalnya kita pikir saja ya, secara biasa aja, nggak usah kita lihat dari data. Kita kan kalau ngeliat daun itu emang paling gampang bedainnya dari bentuk kan. Agak susah kalau kita bedainnya dari tekstur, karena banyak banget yang teksturnya sama-sama gitu kan. Dari tulang daun, dari ini, bahkan dari panjang juga susah karena mata kita nggak sebagus itu ya untuk mengukur. Tapi untuk panjang dan lebar itu sebenarnya terlalu umum, nggak apa ya, nggak mencirikan sesuatu gitu loh. Nah, di sini juga selain bentuk itu merupakan ciri yang bisa merepresentasikan gitu ya perbedaan antar jenis daun, sini kita bisa lihat juga dari tabel kuantisasi, bentuk itu paling banyak variannya ya, ada 19 bahkan. Yang lain coba lihat, tepi daun sama tulang daun cuma 3. Apa hubungannya? Adalah hubungannya. Jadi karena variannya dikit, kayak dipepet-pepetin gitu loh. Jadi kayak masuknya ke varian menyirip lagi gitu loh. Begitu. Nah, ini kan tadi seperti yang tadi bentuk ini mempengaruhi dalam pengelompokannya. Jadi lebih variatif, jadi lebih kelihatan cirinya sendiri gitu dari suatu daun. Nah, selain itu juga kan kita bisa ingat-ingat ini pelajaran biologi ya, Carolus Linnaeus itu yang klasifikasi makhluk hidup. Ada kan klasifikasi tumbuhan juga. Biasanya yang bentuknya sama, yang mempunyai ciri bentuk sama, itu yang sefamili. Jadi dari data ini bisa dibuktikan bahwa mata kita itu tidak salah dalam membedakan suatu daun dengan daun yang lain berdasarkan bentuk. Ini termasuk baik gitu. Apalagi kalau misalnya bentuk digabung sama tekstur, digabung sama tepi daun, mungkin akan lebih baik lagi gitu kan. Ya, segitu dari saya, presentasi dari saya mengenai analisis ciri daun. Jika ada salah kata dan salah apapun bisa ditanggapi di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Like, comment, subscribe, nyalakan lonceng.